Matahari baru naik sepenggalah ketika aroma arang sisa semalam masih tercium dari halaman depan rumah Pak Hardi. Di sana berdiri warung kecil miliknya, sebuah bangunan sederhana berdinding papan kayu dan beratap seng. Di bagian depan, terpajang papan tulis bertuliskan, "Ayam bakar Kendal asli," dengan cat putih yang mulai memudar. Warung itu baru dibuka 3 minggu. Pak Hardi dan istrinya, Bu Narti, menjual ayam bakar madu yang mereka racik sendiri. Harapannya, bisa jadi tumpuan baru setelah usaha sembako mereka bangkrut tahun lalu. Namun kenyataan tak seindah harapan. Sejak buka, paling banyak sehari cuma 2 orang yang mampir, keluh Pak Hardi pagi itu, sambil mengipas bara yang belum sempat digunakan. Bu Narti tetap tenang, sibuk meracik bumbu di dapur kecil di belakang warung. Yang penting halal, Pak. Pelan-pelan pasti ada rezeki. Pak Hardi diam. Di dalam kepalanya, beban sudah menggunung. Tabungan menipis, tagihan menumpuk, dan Riko, anak semata wayang mereka, akan lulus SMA sebentar lagi. Semua butuh biaya. Hari itu mereka buka seperti biasa. Meja panjang dan beberapa kursi plastik ditata rapi di teras warung. Etalase kaca menampilkan ayam mentah yang sudah dilumuri madu. Tapi sejak pagi hingga matahari hampir condong ke barat, hanya satu pembeli datang. Seorang sopir angkot yang membeli 1 potong sayap ayam. Selebihnya, hanya suara motor lewat dan debu beterbangan. Kalau terus begini, warung ini cuma buang-buang waktu, gumam Pak Hardi sambil duduk lesu di bangku plastik. Bu Narti menyuguhkan segelas teh hangat. Coba besok kita foto makanannya, upload ke grup Facebook desa. Siapa tahu ada yang lihat. Pak Hardi mengangguk pelan, tapi jelas terlihat wajahnya muram. Sementara itu, Riko duduk di ruang tamu, sesekali mengintip ke arah ayahnya. Ia tahu ayahnya sedang memikirkan sesuatu yang berat. Tapi sebagai anak, ia hanya bisa diam. Riko bukan anak yang banyak bicara. Menjelang malam, suasana desa berubah tenang. Angin semilir membawa suara jangkrik dari balik pohon pisang. Di kejauhan, terdengar samar-samar musik dangdut dari arah pasar malam yang sedang berlangsung. Pak Hardi berdiri dari kursi, mengambil jaket lusuhnya. "Aku jalan sebentar, mau lihat pasar." "Malam-malam begini?" tanya Bu Narti. "Nyari angin, biar pikiran gak sumpek." Bu Narti tak mencegah. Ia tahu suaminya memang suka keluar sendirian kalau sedang banyak pikiran. Pak Hardi melangkah pelan menuju arah lampu-lampu pasar malam. Wajahnya datar, tapi di dalam hatinya muncul suara yang terus bergema. Kalau terus begini, warung ini akan mati. Tapi kalau ada jalan pintas, kenapa tidak? Apa yang akan ditemui Pak Hardi malam ini di pasar? Ia tak tahu. Tapi langkahnya tidak berhenti. Dan malam itu, tanpa disadari, menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa ia tarik kembali. Pasar malam di Desa Wonosari, Kendal, sedang ramai malam itu. Lampu warna-warni menggantung di antara tenda-tenda penjual mainan, pakaian, hingga jajanan keliling. Suara musik dangdut dari panggung kecil bercampur dengan teriakan anak-anak yang bermain komedi putar. Tapi Pak Hardi tidak tertarik pada keramaian itu. Ia hanya berjalan menyusuri lorong antar lapak dengan langkah lambat. Sesekali menatap kiri kanan tanpa tujuan jelas. Hatinya masih gelisah. Pikirannya dipenuhi angka-angka kebutuhan yang belum terpenuhi dan wajah keluarganya yang menanti perubahan. Ketika melewati sudut pasar yang agak sepi, ia melihat sebuah tenda kecil berjaring hitam. Di depannya, tak ada spanduk atau lampu terang seperti tenda lainnya. Hanya sebuah meja dengan lilin menyala dan sesosok pria duduk di baliknya, memakai baju hitam longgar, topi caping lebar, dan kain batik yang menutupi sebagian wajahnya. Pandangan pria itu langsung tertuju pada Pak Hardi. Senyumnya muncul perlahan, tipis tapi tajam. "Lagi nyari jalan keluar, Pak?" Suaranya dalam, tenang, namun menusuk. Pak Hardi terkejut. "Maksudnya?" Warung sepi, anak sekolah, istri mulai khawatir. "Benar kan?" Pak Hardi menelan ludah.
Langkahnya terhenti, naluri mengatakan untuk pergi, tapi rasa penasaran lebih kuat. "Bapak siapa?" tanyanya hati-hati. "Orang biasa yang bisa bantu usaha Bapak ramai. Tapi tentu saja, semua hal ada gantinya." Pak Hardi tetap diam. Angin tiba-tiba berembus dingin. Suara musik dari pasar seolah hilang, tergantikan oleh desiran yang aneh di telinga. "Kalau Bapak benar-benar ingin berubah nasib, datang saja ke kebun karet di belakang jalan setapak belakang masjid, malam Jumat. Sendirian. Jangan bawa siapa-siapa." Pak Hardi menatap mata pria itu. Ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebelum ia sempat menjawab, pria itu sudah berdiri dan berjalan menjauh, menghilang begitu saja di antara bayangan tenda-tenda kosong. Pak Hardi terdiam lama. Dadanya berdebar tak karuan. Ia tak tahu pasti kenapa tubuhnya tak bisa bergerak saat itu, seolah terpaku. Di rumah, Bu Narti mulai cemas. Jam menunjukkan pukul 9 malam, tapi Pak Hardi belum pulang. Ia mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Riko yang baru selesai mencuci motor, menanyakan, "Bapak kemana, Bu?" Katanya cuma ke pasar malam, tapi belum balik juga. Riko hanya mengangguk. Ia melirik jam, lalu keluar rumah, duduk di depan teras. Hatinya tak tenang, tapi ia memilih diam. Tak lama kemudian, suara sandal menyeret terdengar dari halaman. Pak Hardi pulang dengan langkah lelah. Tapi wajahnya berbeda, bukan lelah karena jalan, tapi seperti orang yang baru melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Bapak ketemu siapa?" tanya Bu Narti pelan. Pak Hardi hanya menggeleng. "Enggak, cuma lihat-lihat aja. Pasarnya rame." Tapi raut wajahnya tak sejalan dengan jawabannya. Malam itu, Pak Hardi tidak tidur. Ia duduk di teras rumah, memandangi jalan setapak yang menuju arah masjid. Di benaknya, suara pria misterius itu terus terngiang. Datang ke kebun karet. Malam Jumat. Sendirian. Ia tahu, itu bukan tawaran biasa. Itu awal dari sesuatu yang bisa mengubah segalanya, entah ke arah yang lebih baik, atau justru ke jurang yang dalam. Dan ia, perlahan, mulai tergoda. Malam Jumat datang hanya 3 hari setelah pertemuan misterius di pasar malam. Sejak saat itu, Pak Hardi menjadi lebih pendiam. Ia seperti terus memikirkan sesuatu, namun menutup rapat-rapat apapun yang mengganggu pikirannya. Bu Narti menyadari perubahan itu, tapi seperti biasa, ia memilih untuk tidak mendesak. Kalau sudah siap cerita, pasti Bapak akan bicara sendiri, pikirnya. Tepat malam Jumat, selepas salat Isya, Pak Hardi keluar rumah tanpa banyak kata. Ia bilang ingin ke warung sebentar, mengecek peralatan. Tapi sebenarnya, ia mengambil jalan memutar, menuju arah belakang masjid, ke jalan setapak yang membawa ke kebun karet. Jalan itu gelap dan sunyi. Pepohonan menjulang di kiri kanan seperti tembok hitam. Langkah Pak Hardi berat tapi mantap. Ia tidak tahu pasti kenapa ia tetap melangkah, tapi hatinya dipenuhi keinginan kuat. Warungnya harus ramai, bagaimanapun caranya. Di tengah kebun karet, ia menemukan sebuah lahan terbuka kecil. Di sanalah pria misterius yang ia temui di pasar malam telah menunggu. Kali ini, pria itu melepas topi capingnya, memperlihatkan wajah tua dengan tatapan tajam dan tenang. Namanya Jatmiko. "Sudah siap?" tanya Jatmiko singkat. Pak Hardi mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Jatmiko mengambil mangkuk tanah liat berisi cairan merah kehitaman. Ia mencelupkan sebuah kuas kecil, lalu menggambar simbol di atas daun pisang. Uap harum tajam langsung menyengat hidung Pak Hardi. "Campuran ini nanti kau campurkan ke bumbu ayam bakar. Sedikit saja. Setiap hari harus kau ulang. Tapi ingat, ini bukan bumbu biasa. Ini darah tumbal dari makhluk penjaga. Maka jangan sekalipun kau abaikan aturannya." Pak Hardi menggenggam daun pisang berisi cairan itu dengan tangan bergetar. "Kalau kau berhenti atau mengkhianati perjanjian ini,
Warungmu tidak hanya sepi, nyawamu atau keluargamu yang jadi gantinya, kata Jatmiko dengan nada tajam. Pak Hardi mengangguk perlahan. Ia tahu, sejak melangkah ke sini, tak ada jalan kembali. Keesokan paginya, warung ayam bakar kembali buka seperti biasa. Tapi pagi itu, Bu Narti merasa ada yang aneh dengan aroma bumbu yang sedang disiapkan suaminya. "Ini bumbu yang biasa?" tanyanya sambil mengaduk panci kecil. Pak Hardi mengangguk cepat. "Aku coba resep baru, biar lebih wangi." Bu Narti tidak menaruh curiga. Ia pikir itu hanya variasi biasa. Ayam bakar yang pertama kali dibakar pagi itu tampak lebih berkilau. Aromanya menguar jauh, menusuk hidung, membuat siapapun yang lewat menoleh dan menelan ludah. Tak butuh waktu lama, seorang pengemudi ojek online berhenti. "Pak, ayam bakarnya wangi banget. Saya beli satu, ya." Kemudian datang 2 pelajar. Lalu seorang bapak pedagang pasar. Dan menjelang siang, 5 orang antre berdiri karena kursi warung sudah penuh. Bu Narti tertegun melihat pemandangan itu. Sudah hampir sebulan warung mereka tak seramai ini. Bahkan ayam bakar biasanya tak pernah membuat orang balik lagi hanya karena mencium aromanya saja. Pak Hardi hanya tersenyum. Tapi bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang menahan sesuatu dalam hati. Di malam harinya, setelah warung tutup, Pak Hardi kembali ke dapur. Ia mengambil panci kecil berisi sisa bumbu, lalu mencelupkan ujung sendok ke dalamnya. Ia menatap cairan coklat itu lama, lalu berkata pelan, "Maaf, Bu, ini bukan cuma madu lagi." Di kamar, Riko tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya warung yang ramai, tapi juga aroma makanan yang terlalu kuat, seakan memburu pikirannya. Dan malam itu, mimpi buruk pertamanya datang. Ia melihat seekor ayam hitam besar berdiri di tungku pembakaran, menatapnya tanpa mata. Di belakangnya, ayahnya berdiri dengan wajah kaku, memegang botol berisi darah. Riko terbangun dengan keringat dingin. Ia belum tahu apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal pasti, itu bukan ayam bakar biasa. Pagi itu, sebelum ayam sempat dibumbui, beberapa pembeli sudah berdiri di depan warung Pak Hardi. 2 di antaranya datang dari luar desa. Salah satunya bahkan membawa rekannya dan mengatakan, katanya di sini ada ayam bakar madu yang aromanya aja bisa bikin ngiler. Pak Hardi menyambut mereka dengan senyum lebar, tapi di balik senyum itu, ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia belum terbiasa dengan serbuan pembeli seperti ini, apalagi datangnya begitu tiba-tiba. Warung yang semula hanya dikunjungi 2 atau 3 orang sehari, kini disesaki pembeli sejak pagi hingga menjelang sore. Setiap potong ayam habis dalam hitungan menit. Bahkan, Pak Hardi sampai harus menolak beberapa pesanan karena stok tidak cukup. Bu Narti yang sibuk di dapur mulai bingung. "Ini ayam dari mana semua, Pak? Perasaan stok kita cuma cukup buat jualan sampai siang." Pak Hardi menjawab sambil mengipas arang, "Tadi pagi aku beli tambahan dari pedagang keliling." Jawaban yang sebenarnya tak jujur. Sebenarnya, ayam-ayam itu bukan dari pedagang manapun. Sejak perjanjian dengan Jatmiko, ayam yang ia butuhkan selalu tersedia dalam kandang kecil di belakang warung. Anehnya, ayam-ayam itu tidak pernah berkurang jumlahnya. Tiap malam, entah bagaimana, kandang itu selalu penuh kembali. Namun Pak Hardi menepis keganjilan itu. Ia lebih memilih menikmati hasilnya. Uang mulai mengalir. Setiap malam, laci kasir terisi penuh. Ia bahkan sudah bisa membayar tunggakan listrik dan memesan lemari pendingin baru. Tapi kegembiraan itu tidak dirasakan oleh semua orang. Beberapa hari setelah warung makin ramai, Bu Yayah, pelanggan tetap dari gang seberang, mulai merasakan hal aneh. Ia datang 2 kali dalam seminggu untuk makan paha ayam bakar madu favoritnya. Tapi sejak kunjungan terakhir, ia merasa tubuhnya berat dan selalu dihantui mimpi buruk. Di mimpinya, ia duduk di warung ayam yang sama, namun suasananya sunyi.
Tak ada pembeli lain. Pak Hardi berdiri di dapur, wajahnya hitam legam dan mulutnya terus mengunyah, bukan ayam, tapi bulu ayam mentah yang menempel di gigi. Malam itu, Bu Yayah terbangun sambil memegangi perut. Ia mual hebat, lalu muntah di kamar mandi. Yang keluar bukan hanya makanan, tapi juga bulu ayam hitam yang masih utuh. Ia menjerit hingga suaminya terbangun. Di sisi lain, Pak Muklas, tetangga yang tinggal 3 rumah dari warung Pak Hardi, ikut memperhatikan perubahan yang terjadi. Ia sudah puluhan tahun tinggal di desa itu. Dulu, ia dikenal sebagai orang pintar sebelum memilih untuk hidup biasa. Tapi kepekaannya terhadap hal-hal tak kasat mata belum pudar. Ia memperhatikan satu demi satu perubahan. Ayam bakar yang terlalu menggoda aromanya, antrean panjang yang tidak wajar, dan raut wajah Pak Hardi yang perlahan berubah jadi lebih keras dan gelap. Sore itu, Pak Muklas mampir ke warung, bukan untuk makan, tapi sekadar mengobrol. Warungnya ramai sekarang, Pak Hardi, ucapnya sambil duduk. Pak Hardi mengangguk. Alhamdulillah, Pak. Mungkin memang sudah waktunya rezeki datang. Pak Muklas tersenyum tipis. Rezeki itu memang datang dari Allah. Tapi kalau caranya lewat jalan yang lain, bayarnya juga beda. Pak Hardi terdiam. Matanya sedikit menyipit, tapi tak menjawab. Pak Muklas menatap tajam, lalu berkata lirih, "Saya cuma ingatkan. Dulu, pernah ada yang jualan mendadak laris seperti ini. Tapi istrinya hilang, anaknya jadi gila." Ucapan itu seperti angin dingin yang menusuk ke tulang. Pak Hardi tersenyum kaku, lalu mengalihkan pandangan ke arang yang membara. "Warung saya cuma warung ayam bakar biasa, Pak Muklas," jawabnya. "Semoga benar begitu," balas Pak Muklas pelan sebelum pergi. Malam harinya, setelah semua pembeli pulang dan warung tutup, Pak Hardi duduk di teras. Ia membuka amplop yang penuh uang hasil hari itu. Tapi di sela-sela lembaran rupiah, ia menemukan satu benda asing, seutas bulu ayam hitam yang basah dan berbau amis. Ia tertegun. Kemudian, dari arah belakang warung, terdengar suara ayam berkokok, bukan kokok biasa, melainkan suara berat seperti tercekik. Pak Hardi berdiri pelan. Di dadanya, rasa takut dan kegembiraan bercampur jadi satu. Tapi ia belum tahu bahwa warungnya yang makin ramai ini adalah pintu ke arah yang tidak bisa ditutup kembali. 3 hari berturut-turut warung Pak Hardi terus dipadati pembeli. Bahkan pada hari keempat, seorang food vlogger lokal datang dan mengunggah video ayam bakar madu, paling enak di Kendal, ke media sosial. Video itu viral di lingkup kota, membuat warung kecil di pinggiran desa itu tiba-tiba jadi destinasi kuliner dadakan. Namun, bersamaan dengan ramainya warung, keanehan-keanehan mulai bermunculan. Hari itu, Bu Yayah kembali datang ke warung. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lebih kurus dari biasanya. Tapi ia tetap memesan paha ayam madu kesukaannya, seperti tak bisa menahan diri. "Entah kenapa, tiap malam saya mimpi ayam-ayam ngelilingin ranjang saya, Pak," katanya sambil tersenyum canggung pada Bu Narti. Bu Narti hanya membalas dengan tawa singkat. "Mungkin karena keseringan makan ayam, Bu." Tapi setelah Bu Yayah pulang, Bu Narti diam cukup lama di dapur. Sudah 2 pelanggan bercerita tentang mimpi aneh setelah makan dari warung mereka. Semalam, seorang pemuda juga bilang, "Aneh, Bu. Sejak makan di sini, saya nggak bisa tidur. Di kamar saya, ada suara ayam berkokok terus, padahal nggak ada ayam." Di rumah, Riko mulai sering menyendiri. Ia semakin tidak nyaman dengan semua perubahan yang terjadi. Apalagi sejak mimpi buruknya terulang hampir setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat warung keluarga mereka berdiri di tengah ladang kosong. Pelanggannya semua tidak punya wajah. Setiap ayam yang dipanggang mengeluarkan suara seperti manusia mengerang. Dan ayahnya berdiri di dekat tungku dengan wajah gelap penuh jelaga. Riko mulai curiga ada yang tidak beres. Pagi itu, ia bertanya langsung pada ibunya, "Bu, Bapak sekarang kenapa?
Kayaknya beda. Suka keluar malam, diam terus, dan kalau masak, kayak nyembunyiin sesuatu. Bu Narti menatap anaknya dengan ragu. Ia juga merasa hal yang sama, tapi belum punya cukup keberanian untuk mencari tahu lebih dalam. Ayo kita jangan suudzon. Mungkin bapak lagi capek aja, warung lagi ramai. Riko mengangguk pelan, walau hatinya tidak tenang. Sementara itu, Pak Muklas makin yakin ada yang tidak wajar. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Malam itu, diam-diam ia mendekati belakang warung Pak Hardi, tepat saat waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Dari balik pohon mangga, ia melihat Pak Hardi berdiri di depan kandang ayam, membacakan sesuatu sambil memercikkan cairan dari botol kecil ke dalam kandang. Kandang itu terang oleh lampu kecil, dan ayam-ayam di dalamnya sama sekali tidak bergerak, seolah pingsan atau mati tapi tidak membusuk. Seketika tubuh Pak Muklas merinding. Apa yang dilakukan Pak Hardi bukan lagi hal biasa. Astagfirullah, ini bukan jualan biasa, gumamnya. Keesokan harinya, kabar mulai beredar. Salah satu pelanggan, seorang karyawan pabrik dari luar kota, ditemukan pingsan di kontrakannya dengan mulut berbusa dan bulu ayam menempel di lidah. Polisi belum bisa menjelaskan penyebabnya. Tapi warga sekitar mulai menyambung-nyambungkan dengan warung ayam bakar yang sedang viral itu. Bu Narti mendengar kabar itu dan langsung pucat. Ia mulai gelisah, bahkan sempat melarang Pak Hardi membuka warung. Tutup dulu, Pak. Ini sudah mulai aneh. Jangan-jangan ayamnya memang ada sesuatu. Pak Hardi menatap istrinya tajam. Kita baru mulai naik, Bu. Jangan halangi. Semua warung pasti ada yang sirik. Kita nggak salah. Tapi, cukup, potong Pak Hardi. Aku yang urus ini warung. Untuk pertama kalinya, nada suara Pak Hardi membuat Bu Narti mundur. Suaminya bukan lagi orang yang sama seperti 2 minggu lalu. Malam itu, Riko kembali mimpi buruk. Kali ini, ia melihat ibunya duduk sendiri di warung yang kosong. Lalu dari tungku api keluar sosok ayam hitam sebesar anak manusia, berjalan ke arahnya perlahan. Ia terbangun sambil teriak. Keringatnya dingin, tubuhnya menggigil. Tapi ketika menoleh ke jendela, ia melihat sesuatu berdiri di luar rumah. Bayangan hitam menyerupai ayam raksasa dengan mata merah menyala. Dan saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Pagi harinya, Pak Muklas datang ke rumah Pak Hardi. Maaf kalau saya lancang, katanya. Tapi kalau Bapak masih teruskan ini, akan ada yang menagih. Pak Hardi tak menjawab. Ia hanya menatap Pak Muklas dengan wajah tanpa ekspresi. Bibirnya bergerak perlahan, tapi bukan untuk bicara, melainkan membaca sesuatu yang tak terdengar. Pak Muklas mundur perlahan. Ia tahu, roh pesugihan itu sudah masuk terlalu dalam. Sejak pertemuan terakhir dengan Pak Hardi, hati Pak Muklas terasa semakin tidak tenang. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang yang sebentar lagi akan runtuh. Malam-malamnya tak lagi tenang. Doa-doanya terputus oleh bayangan hitam yang mengintai di pekarangan, suara ayam berkokok di jam-jam tak wajar, dan aroma amis yang muncul tiba-tiba dari dalam rumahnya sendiri. Pak Muklas sudah terlalu lama hidup di desa itu untuk tidak mengenali pola-pola gangguan gaib. Dan sekarang, ia tahu pasti, apapun yang sedang dilakukan oleh Pak Hardi, melibatkan kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. Pagi itu, selepas subuh, Pak Muklas mendatangi tokoh agama desa, Ustaz Rauf, seorang pria parubaya yang dikenal rendah hati namun tajam pandangan spiritualnya. Ia menceritakan semua yang ia lihat, ayam yang tidak bergerak dalam kandang, Pak Hardi yang merapal bacaan asing, dan perubahan-perubahan mencolok pada keluarga itu. Ustaz Rauf mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, kalau benar ada pesugihan di balik warung itu, maka cepat atau lambat, akan ada yang jadi tumbal. Bukan hanya pelanggan, tapi bisa juga keluarganya sendiri. Pak Muklas mengangguk pelan. Saya takut, Pak Ustaz. Apalagi istrinya itu orang baik. Anaknya juga.
Tapi saya nggak bisa diam aja. Jangan bertindak sendiri. Kita awasi dulu. Malam Jumat ini, saya ikut ke lokasi yang Bapak ceritakan. Pak Muklas mengangguk mantap. Mereka pun bersepakat untuk menyelidiki tempat ritual Pak Hardi di kebun karet saat malam keramat tiba. Sementara itu di warung, pengunjung makin ramai. Bahkan mulai datang mobil-mobil dengan plat luar kota. Seorang pelanggan dari Semarang bahkan bilang, "Ini ayam bakar paling enak yang pernah saya makan. Gak masuk akal wanginya. Nancap di hidung." Pak Hardi hanya tertawa kecil. Tapi dalam tawanya ada keganjilan yang sulit dijelaskan. Bu Narti memperhatikan dengan resah. Ia bukan lagi istri yang hanya menunggu dan menduga-duga. Ia mulai mencatat setiap keganjilan. Salah satunya, ayam yang tak pernah habis. Setiap malam, stok ayam di kulkas selalu penuh, padahal ia sendiri yang mencuci bersih sebelum tidur. Tak ada pembelian ayam, tak ada kurir, tak ada jejak, namun daging itu selalu tersedia, bahkan makin banyak. Ia mulai curiga bukan pada suaminya saja, tapi juga pada asal-usul ayam-ayam itu. Riko juga makin tenggelam dalam mimpi-mimpi yang membuatnya takut tertidur. Malam terakhir, ia bermimpi melihat tubuh ibunya dibalut lilin merah, digantung di atas tungku pembakaran. Ayahnya menari di sekelilingnya sambil menyebut nama-nama dalam bahasa yang tak ia mengerti. Di sekeliling mereka, puluhan ayam berdiri tegak dengan mata menyala merah, mengelilingi tubuhnya yang terikat. Saat terbangun, ia mendapati bajunya basah kuyup oleh keringat, dan di telapak tangannya ada bulu ayam hitam yang lengket. "Ini bukan mimpi biasa," gumam Riko dengan napas tersengal. Ia mulai merasa waktunya hampir habis. Ia tak bisa hanya mengandalkan firasat. Ia harus tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan warung itu dan ayahnya sendiri. Malam Jumat pun tiba. Seperti yang direncanakan, Pak Muklas dan Ustaz Rauf menyusup ke arah kebun karet, menelusuri jalan setapak yang gelap dan lembab. Lampu senter kecil mereka cukup untuk menembus kegelapan, namun tidak cukup untuk menenangkan rasa was-was yang kian mencekam. Dan benar saja, dari kejauhan, terlihat cahaya redup berwarna merah menyala di tengah hutan. Mereka merunduk, mendekat perlahan. Di balik semak-semak, mereka melihat Pak Hardi berdiri di depan sebuah tungku batu. Di tangannya, ada mangkuk tanah liat berisi cairan merah kental. Di sekelilingnya, terdapat lingkaran dari tulang ayam yang tertata rapi. Beberapa batang lilin merah menyala di atas tengkorak ayam. Suaranya terdengar jelas. "Aku beri yang kau minta. Asalkan pengorbanan berikutnya. Darah dari darahku sendiri." Ustaz Rauf mencengkeram lengan Pak Muklas. Dia sudah terlalu jauh. Pak Muklas menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena tahu artinya, Pak Hardi siap mengorbankan keluarganya sendiri. Keesokan paginya, Pak Muklas mengirim surat ke Bu Narti secara diam-diam. Dalam surat itu, ia hanya menulis, "Hati-hati, Bu Narti. Jangan biarkan Riko terlalu dekat dengan ayahnya. Dan kalau Bapak mulai berbicara aneh, jangan tinggal diam. Bawa anak ibu ke tempat aman." Bu Narti membaca surat itu berkali-kali. Ia menangis dalam diam. Karena meski hatinya sudah lama curiga, kini ia tahu, kecurigaannya benar. Pak Hardi bukan lagi sekadar kepala keluarga. Ia sedang berubah, menjadi alat dari kekuatan gelap yang hanya tahu satu hal, menagih bayaran. Sejak malam Jumat itu, sesuatu dalam diri Pak Hardi berubah drastis. Ia lebih sering melamun, menatap kosong ke tungku arang yang menyala, bahkan saat warung sedang penuh pembeli. Senyumnya kaku, matanya kosong, dan setiap kali menyentuh ayam sebelum dibakar, tangannya seperti gemetar menahan sesuatu. Bu Narti memperhatikan perubahan itu dengan hati yang makin resah. "Pak, kenapa setiap malam sekarang sering keluar?" tanyanya suatu malam saat mereka sudah di dalam rumah. Pak Hardi menjawab tanpa menoleh, "Nyari udara segar." Jawaban yang sama setiap malam. Tapi mata dan nadanya tak lagi menyembunyikan apa-apa.
Ia tak sedang mencari udara, ia sedang menyembunyikan sesuatu, atau seseorang. Riko yang semakin penasaran, mulai diam-diam mengamati ayahnya. Beberapa kali, ia melihat Pak Hardi keluar rumah tengah malam dengan membawa kantong plastik hitam besar. Ia menunggu, lalu mengikuti dari kejauhan. Langkah ayahnya membawanya ke jalan setapak yang menuju kebun karet. Riko menyelinap dalam gelap, bersembunyi di balik pohon-pohon besar. Di kejauhan, ia melihat ayahnya berhenti di sebuah lapak batu, seperti altar kecil, yang dihiasi tulang-tulang ayam dan lilin merah. Ayahnya menuangkan isi kantong itu, daging ayam mentah berwarna gelap dan cairan merah yang ia tak ingin tahu apa isinya, lalu membakar dupa sambil merapal sesuatu. Riko ingin menjerit, tapi tubuhnya kaku, seperti dipaku oleh rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Saat ayahnya kembali dan menghilang di kejauhan, Riko menunggu beberapa menit, lalu mendekat ke altar itu. Sisa tulang-tulang ayam, bulu yang masih lengket darah, dan aroma anyir menusuk hidung membuatnya mual. Tapi di tengah semua itu, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Seutas pita rambut warna merah, milik ibunya. Sejak malam itu, Riko mulai menjaga ibunya diam-diam. Ia tidak cerita apa yang ia lihat. Tapi ia tahu, sesuatu yang jahat sudah bersarang di dalam ayahnya. Di rumah, suasana menjadi kaku. Pak Hardi jarang bicara. Jika bicara pun, nadanya seperti bukan milik manusia. Satu malam, ketika Bu Narti membangunkan suaminya untuk salat subuh, ia justru mendengar suaranya menggumamkan sesuatu dalam bahasa aneh dalam tidurnya. Bu Narti menatap wajah suaminya yang sedang tidur. Wajah itu bukan wajah yang ia kenal. Keriputnya tampak lebih dalam, kulitnya seperti mulai kehitaman, dan matanya, meski terpejam, meneteskan cairan merah seperti darah. Ia mundur perlahan dari kamar. Tapi sebelum keluar, suaminya tiba-tiba berbisik, "Jangan pernah buka pintu belakang. Kalau kau buka, kau ikut jadi tumbal." Bu Narti membeku. Itu bukan suara suaminya. Suara itu berat, dalam, dan seperti berasal dari kerongkongan yang bukan manusia. Warung pun ikut berubah. Meskipun makin ramai, nuansa di sekitarnya jadi muram. Para pelanggan mulai membicarakan hal-hal aneh. Seorang anak muda mendadak mimisan hebat setelah makan. Seorang ibu hamil pingsan ketika masuk ke warung dan mengaku melihat bayangan ayam hitam duduk di atas tungku. Dan yang paling mencengangkan, seorang pemuda ditemukan linglung berjalan di tengah jalan raya sambil mengoceh soal ayam-ayam tak berkepala yang mengejarnya. Desa mulai resah. Tapi Pak Hardi tampak semakin tenang. Ia bahkan memaksa Bu Narti dan Riko untuk tidak banyak bicara dengan tetangga. Kalau ada yang tanya, bilang aja semuanya baik-baik saja, katanya tegas. Namun semakin ditekan, semakin Bu Narti tahu, ia harus bertindak. Suatu malam, Bu Narti diam-diam membuka pintu belakang, pintu yang dilarang suaminya. Ia mengikuti jalan kecil menuju gudang penyimpanan di belakang dapur. Dan di sanalah ia menemukan lemari pendingin besar yang baru dibeli Pak Hardi. Dengan tangan gemetar, ia buka tutup lemari itu. Yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Potongan ayam utuh, sebagian masih hidup, dengan mata terbuka memandangnya. Namun tubuhnya tak bergerak. Di antara potongan-potongan itu, ada satu kantong plastik yang saat dibuka berisi jari manusia, kecil dan keriput seperti milik orang tua. Bu Narti menjerit, jatuh terduduk, dan langsung menutup lemari itu sambil menangis. Di balik pintu dapur, sosok Pak Hardi berdiri diam. Wajahnya tak menunjukkan emosi apapun, tapi matanya, gelap dan kosong, menatap langsung ke arah istrinya. "Sudah kubilang, jangan buka pintu itu." Sejak kejadian malam itu, Bu Narti tak pernah sama lagi. Ia makan dalam diam, bekerja di dapur tanpa suara, dan setiap malam memeluk Riko lebih erat dari biasanya. Tapi satu hal yang jelas, hatinya sudah penuh ketakutan. Ia tahu suaminya bukan hanya menyimpan rahasia,
ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sementara itu, Riko pun semakin terobsesi mengungkap asal-usul ayam-ayam di warung. Ia tidak percaya lagi dengan alasan ayahnya tentang beli dari pedagang keliling. Ia tidak pernah melihat satupun mobil atau kurir datang mengantar ayam dalam jumlah besar. Namun stok di lemari es selalu penuh. Suatu sore, ketika warung hampir tutup, Riko sengaja mengunci pintu belakang lebih awal dan menyimpan kunci di sakunya. Ia ingin tahu, dari mana sebenarnya semua ayam itu berasal? Pukul 2 dini hari, Riko bangun diam-diam. Ia tahu ayahnya sering keluar malam. Dan benar saja, kali ini pun, lampu dapur menyala samar, dan suara langkah kaki terdengar dari arah belakang rumah. Ia mengikuti diam-diam dari balik jendela. Pak Hardi berjalan ke arah gudang kecil di belakang warung, membawa ember besar berisi air merah kehitaman. Tak lama, ia mengangkat pintu kayu kecil di bawah lantai gudang, seperti pintu ke ruang bawah tanah, lalu turun ke dalamnya. Riko menunggu sekitar 5 menit sebelum memberanikan diri mendekat. Saat ia tiba di gudang, bau amis langsung menusuk hidung. Ia pelan-pelan membuka pintu kayu itu dan menuruni anak tangga pendek yang terbuat dari batu. Di dalamnya, ia melihat lorong sempit dan lembab yang dihiasi bekas cakar dan bercak darah di dinding. Di ujung lorong itu ada sebuah ruangan kecil dengan cahaya redup dari obor. Riko menahan napas saat ia mendengar suara yang sangat pelan, seperti suara ayam menangis. Dan di dalam ruangan itu, ayahnya berdiri di depan altar tanah, dengan 2 ayam hitam besar yang tak bergerak duduk di sampingnya. Tapi anehnya, ayam-ayam itu bernapas, meski tubuhnya penuh luka dan tidak bergerak seperti batu. Pak Hardi menyiram air merah dari ember ke atas mereka sambil membaca mantra yang tak bisa dimengerti. Untuk yang datang dari dalam tanah, beri aku stok untuk 7 hari ke depan. Jangan biarkan warungku kosong. Riko menahan napas. Tenggorokannya kering. Jantungnya seperti akan pecah. Ia mundur perlahan dan bergegas kembali ke rumah, masuk lewat jendela kamarnya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia sudah melihat sendiri, warung itu tak lagi menjual ayam biasa. Keesokan harinya, saat suasana di warung kembali ramai, Riko duduk di pojok dapur, menatap panci besar berisi bumbu ayam madu. Ia mencoba mencium aromanya, dan di sela-sela manisnya madu, ia merasakan sesuatu yang lain. Bau darah tua dan amis tanah basah. Ia melirik ibunya, yang sibuk membersihkan peralatan. Bu Narti hanya sempat membalas pandangannya dengan sorot mata yang letih dan pasrah. Mereka berdua kini sama-sama tahu, tapi belum siap bicara. Di luar, suasana desa mulai berubah. Beberapa tetangga mulai mengeluh soal suara ayam berkokok pukul 2 malam. Ada yang melihat bayangan hitam berdiri di pinggir jalan saat lewat depan warung. Bahkan seorang anak kecil dikabarkan kerasukan setelah makan di sana. Ia menjerit sambil berkata, "Di dalam ayamnya ada mata merah." Pak Muklas mencatat semua kejadian itu. Ia mulai menyusun waktu-waktu kejadian, mencocokkan dengan hari Pak Hardi pergi ke hutan atau ritual malam Jumat. Ia sudah yakin, ini bukan sekadar pesugihan biasa. Ini sesuatu yang lebih tua, lebih kuno, dan lebih rakus. Malam itu, ia memutuskan menyambangi Riko. "Riko, kamu percaya sama saya?" tanyanya dengan nada berat. Riko menatapnya dengan waspada, tapi mengangguk. "Saya tahu ayahmu sedang dijerat sesuatu, tapi belum terlambat. Kita bisa hentikan, asal kamu berani." Riko menggigit bibir. Ia mengangguk pelan. "Saya cuma gak mau ibu jadi korban." Pak Muklas tersenyum tipis. "Kalau begitu, mulai malam Jumat besok, kita bawa semuanya ke tempat asalnya, ke hutan karet itu." Tapi tanpa mereka tahu, di dalam kamar belakang rumah, Pak Hardi sedang menulis sesuatu di lantai menggunakan cairan merah. Yang menyaksikan akan ikut dalam lingkaran. Yang menghentikan akan dibakar bersama tungku. Matanya menatap kosong ke dinding. Dan dari balik jeruji kandang ayam yang terletak di sudut ruangan,
Seekor ayam hitam dengan mata merah menyala menatap langsung ke arahnya, lalu ke arah rumah Pak Muklas. Malam itu, langit di atas desa tertutup mendung gelap. Angin bertiup aneh, seolah membawa bisikan dari tempat jauh. Pepohonan di sekitar rumah Pak Hardi berderak pelan, menciptakan suasana muram yang menusuk tulang. Di dalam rumah, Pak Hardi duduk sendiri di ruang tamu, matanya memandang ke lantai dengan sorot kosong. Sejak sore, ia tak bicara sepatah kata pun. Bumbunya sudah ia siapkan, ayamnya sudah tergantung di dapur, tapi wajahnya semakin hari semakin asing bagi keluarganya sendiri. Bu Narti menatap suaminya dari balik pintu kamar. Kali ini ia sudah tidak hanya takut. Ia juga curiga bahwa suaminya akan bertindak lebih dari sekadar memasak ayam pesugihan. Dan kekhawatiran itu terbukti. Menjelang tengah malam, Pak Hardi keluar rumah membawa ember berisi cairan merah tua dan kantong kain hitam berisi potongan ayam dan lilin merah. Riko, yang sudah menyiapkan dirinya, langsung mengenakan jaket dan mengendap keluar rumah lewat jendela belakang. Ia menyusul ayahnya ke arah hutan karet, dengan langkah pelan tapi penuh tekad. Pak Muklas, yang sudah bersiaga di tepi hutan sejak malam, melihat siluet Riko melintas. Sendirian, bisiknya pelan. Riko mengangguk. Ayah saya ke dalam. Saya mau tahu semuanya malam ini. Pak Muklas menghela napas berat. Kalau dia benar-benar membuat perjanjian, maka malam ini harus jadi akhir semuanya. Di tengah hutan karet, Pak Hardi sampai di lokasi yang sudah dikenalnya. Sebuah altar tanah berukir simbol aneh berdiri di bawah pohon karet tua yang besar dan bengkok. Di sekelilingnya, terdapat batu-batu yang sudah memerah karena sering terkena darah dan pembakaran. Dari balik semak-semak, muncul sosok Jatmiko, dukun tua yang dulu ia temui di pasar malam. Kini wajahnya jauh lebih menyeramkan. Kulitnya pucat kebiruan, matanya cekung dalam, dan suaranya terdengar seperti dua suara yang berbicara bersamaan. Kau datang tepat waktu, katanya lirih. Pak Hardi mengangguk perlahan. Aku siap memenuhi perjanjiannya. Jatmiko menggelar kain merah tua di atas tanah. Di atasnya, ia meletakkan tulang ayam yang masih berasap, 3 lilin merah, dan botol kaca kecil yang di dalamnya berisi darah manusia. Kau tahu, setiap rasa yang disukai orang-orang di warungmu, bukan hanya karena madu dan arang, tapi karena tumbal dari dunia bawah. Rasa itu bukan rasa duniawi. Pak Hardi menunduk. Apa yang harus kulakukan sekarang? Sudah 7 malam Jumat berlalu sejak pertama kali kau diberi rezeki. Sekarang, waktunya kau membayar, dengan darah keluarga sendiri. 1 tetes saja untuk memulai. Tapi akan terus ditagih. Tangan Pak Hardi bergetar. Ia mengeluarkan pisau kecil dari kantong kain hitam. Tapi sebelum ia sempat menyayat jari, terdengar suara keras dari balik pohon. Berhenti, Pak. Riko keluar dari persembunyian, diikuti oleh Pak Muklas. Wajahnya pucat, tapi tatapannya mantap. Pak Hardi menatap anaknya dengan mata merah berair. Jangan ikut campur. Kok, ini bukan urusanmu. Ini urusan kita semua, Pak. Ini keluarga kita. Warung itu gak ada artinya kalau nyawa ibu atau saya harus jadi bayarannya. Pak Hardi tampak ragu. Tangannya gemetar hebat. Tapi dari belakang altar, Jatmiko mendekat. Anakmu boleh ikut, sebagai tumbal lebih kuat. Pak Muklas segera melafalkan doa dengan lantang. Tangan kirinya menggenggam tasbih kayu hitam, tangan kanannya menggambar simbol pelindung di udara. Angin mendadak berputar liar, dedaunan beterbangan, dan suara ayam berkokok menggema dari segala arah. Jatmiko meraung keras. Tubuhnya melengkung, lalu terjatuh ke tanah, dan dari tubuhnya keluar asap hitam pekat berbentuk ayam raksasa dengan 2 mata merah menyala. Makhluk itu mendesis keras, lalu melesat ke arah Pak Hardi. Riko berlari memeluk ayahnya. Pak, akhiri ini. Jangan terusin. Kita masih bisa selamat. Pak Hardi menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Di dalam dirinya,
pertarungan besar terjadi antara keinginan mempertahankan warung atau menyelamatkan keluarganya. Dalam detik yang menentukan, Pak Hardi mengangkat botol darah itu, lalu melemparkannya ke altar. Aku batalkan semuanya. Ledakan api merah menyembur dari tanah. Makhluk hitam itu menjerit keras, lalu menghilang dalam pusaran asap tebal. Jatmiko berteriak, tubuhnya hancur jadi abu di hadapan mereka. Dan malam itu, hutan karet kembali diam. Pak Hardi jatuh terduduk. Tubuhnya lemah, wajahnya penuh bekas luka bakar halus. Riko dan Pak Muklas membopongnya keluar dari hutan. Tak ada yang bicara sepanjang jalan. Tapi mereka tahu, sebuah perjanjian telah diputus malam itu. Namun harga yang harus dibayar, belum sepenuhnya selesai. Pagi setelah kejadian di hutan, udara di desa terasa berbeda. Langit mendung bergelayut rendah, tapi bukan hanya karena cuaca. Warga sekitar warung Pak Hardi mulai merasa ada yang ganjil. Aroma ayam bakar madu yang biasanya menggoda kini menguar seperti bau bangkai terbakar. Beberapa pembeli tetap datang, namun cepat-cepat pergi setelah mencium bau tak sedap itu. Warung itu sudah berubah. Di dalam rumah, Pak Hardi terbaring lemah. Matanya masih sembab, kulitnya pucat kehijauan. Bu Narti terus menunggui di samping tempat tidur, mengompres kepala suaminya yang demam tinggi. Riko duduk di ruang tengah, membolak-balik buku tua yang ia temukan semalam di laci belakang warung. Buku itu bertuliskan tangan kasar dengan sampul coklat kulit. Judulnya hanya tertulis singkat. Resep asli, ayam bakar madu warisan leluhur. Tapi isinya, jauh dari kata biasa. Setiap halaman berisi kombinasi bahan ayam bakar dengan aneka mantra dan sesaji. Ada catatan tangan dengan tinta merah yang seolah ditulis saat kesurupan. Campurkan darah segar makhluk sesajen setiap malam Jumat. 3 tetes di dalam minyak. 1 helai bulu hitam ditaruh di bawah bara arang. Jangan lupa berdoa pada penjaga rasa. Riko merinding saat membaca. Kalau tak ada darah makhluk sesajen, darah manusia masih bisa menggantikan. Tapi lebih baik darah keluarga, karena lebih kental dan membawa jiwa. Ia memejamkan mata, menahan mual. Kini ia paham, resep ayam bakar madu yang membuat warung ayahnya viral bukan sekadar kuliner. Itu ramuan sesajen. Dan tiap kali warung ramai, ada nyawa yang terhisap, ada jiwa yang disedot melalui rasa. Pak Hardi siuman menjelang sore. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya jernih. Ia menangis saat melihat istri dan anaknya duduk di samping. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku cuma pengen kita gak susah lagi. Tapi malah, neraka datang ke rumah kita." Bu Narti memeluk suaminya dengan lelehan air mata. "Yang penting sekarang Bapak sadar. Tapi ini belum selesai. Kita harus bersihkan semuanya." Pak Hardi mengangguk pelan. Resep itu harus dibakar. Dan semua yang pernah pakai, harus dihentikan. Riko berdiri, menatap buku itu di tangannya. "Buku ini bukan cuma resep. Ini kutukan," katanya lirih. "Kalau jatuh ke tangan orang lain, warung-warung pesugihan bisa tumbuh di mana-mana." Sore itu juga, mereka bertiga menyusun rencana. Lemari pendingin dibersihkan, tungku dibongkar, dan bahan-bahan bumbu yang pernah dicampur darah dimasukkan ke kantong dan dibawa jauh ke hutan untuk dikubur. Namun saat mereka menggali lubang, Riko melihat sesuatu dalam tanah yang menggumpal seperti daging. Daging ayam yang tidak membusuk, dengan bulu hitam yang terus tumbuh dari permukaannya. Ia membakar semua itu dengan minyak tanah. Asap tebal membubung tinggi. Di antara kepulan asap, sempat terdengar kokok ayam, tapi bukan dari tenggorokan biasa. Kokoknya berat, serak, dan seperti menangis. Malam harinya, Pak Muklas datang membawa kabar. "Ada satu hal yang harus kalian tahu," katanya sambil menatap Pak Hardi serius. "Perjanjian kalian sudah putus. Tapi penjaga pesugihan itu belum pergi. Dia masih menunggu. Dia akan menghilang sepenuhnya hanya jika warung ditutup,
dan tak ada satu piring pun yang tersaji lagi. Pak Hardi mengangguk berat. Besok pagi, aku bakar semuanya. Tapi malam itu, kejadian lain menghantui. Bu Yayah, yang pernah kerasukan setelah makan di warung, mendadak datang ke rumah Pak Hardi. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Kalian belum selesai, dia belum puas, katanya dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Ia pingsan tepat di depan teras. Saat mereka membawanya masuk, tiba-tiba lampu rumah padam. Udara jadi dingin. Bau madu gosong menyeruak dari arah dapur. Dan dari tungku yang sudah dibongkar, terdengar suara lirih. Tumbal belum lunas, darah belum tuntas. Pak Hardi berdiri tegak, tubuhnya kembali kaku, matanya mulai memerah. Ia menggenggam pisau dapur tanpa sadar. Riko dan Bu Narti menahan napas. Mereka tahu, malam itu, ritual belum sepenuhnya berhenti. Suasana di rumah Pak Hardi kembali mencekam. Malam itu, udara dingin menyelimuti ruangan meski semua jendela dan pintu sudah ditutup rapat. Lilin-lilin kecil yang dipasang di beberapa sudut ruangan menyala dengan nyala tidak wajar. Apinya biru pucat, tak berkedip. Pak Hardi duduk di pojok dapur, menggenggam pisau dengan tangan gemetar. Matanya kosong, namun air mata menetes deras. Bu Narti memeluk Riko erat-erat, menjaga agar anaknya tidak mendekat terlalu dekat ke ayah mereka, yang tampak seperti kehilangan kendali. Tumbal belum lunas, darah belum tuntas. Kalimat itu terus terdengar dari arah tungku lama, padahal tungku itu sudah dirubuhkan. Batu-batunya berserakan, arangnya sudah habis. Tapi suara itu masih ada, melingkar di udara, membisik dari balik tembok. Bu Yayah, yang tadi siang kerasukan dan kini terbaring di ruang tengah, mendadak membuka mata. Matanya putih semua. Ia bicara dengan suara berat dan dalam. Warungnya sudah membayar rasa, tapi belum membayar jiwa. Pesugihan tak pernah gratis. Anakmu, atau istrimu, atau dirimu. Pilih salah satu. Pak Hardi bangkit. Tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Kakinya melangkah pelan ke arah pisau yang terjatuh. Riko menerjang ke depan, berdiri di antara ayahnya dan pisau itu. "Pak, jangan. Lawan mereka. Kita bisa keluar dari ini." Tapi Pak Hardi hanya menatap anaknya dengan wajah pasrah. "Kamu tidak tahu, kok, aku sudah janji pada mereka. 7 Jumat warung ramai, dan di Jumat ke-8, tumbal dari darahku sendiri harus diserahkan." Bu Narti menjerit. "Enggak, Pak, kita bisa bakar semua, kita bisa lari dari desa ini." Tapi tiba-tiba tubuh Pak Hardi terangkat sedikit dari lantai, melayang sesaat lalu jatuh menghantam lantai dapur. Di dahinya muncul goresan berbentuk simbol ayam dengan 2 sayap menyilang. Ia berteriak, menggeliat seperti dibakar dari dalam. Pak Muklas datang bergegas setelah dipanggil warga yang melihat bayangan hitam melayang dari warung. Ia membawa kendi berisi air doa dan bacaan ruqyah yang selama ini ia simpan hanya untuk keadaan darurat. "Jangan biarkan dia dikendalikan. Ini ujian terakhir," teriaknya sambil mengguyurkan air ke arah Pak Hardi. Tubuh Pak Hardi mendesis saat terkena air itu. Asap muncul dari kulitnya, lalu ia terdiam, tapi hanya sesaat. Matanya mendadak terbuka, kini berwarna merah darah. Ia berbicara dengan suara lain. "Bukan dia yang harus dihukum. Kalian semua tahu, rasa itu berasal dari penderitaan. Kini kalian cicipi sendiri." Lalu tiba-tiba, lampu rumah pecah satu persatu. Suara ayam berkokok berdentang bersamaan dari segala arah, dan sekujur rumah diguncang seperti gempa kecil. Semua orang berpegangan agar tidak terjatuh. Bu Narti mulai membaca doa sambil memeluk Riko. Sementara Pak Muklas menggambar lingkar pelindung dengan garam di lantai. Ia tahu, malam ini bukan tentang menghentikan Pak Hardi saja, tapi tentang menahan kekuatan pesugihan yang menuntut tumbal. "Pak Hardi, dengarkan saya," teriak Pak Muklas. "Kalau kau benar-benar ingin menebus dosa, serahkan dirimu.
bukan darah anakmu, bukan istrimu. Kau yang membuat perjanjian, kau yang harus menebusnya. Pak Hardi menggigil. Tangan kirinya mencakar lantai, kakinya menendang-nendang. Namun sorot di matanya mulai kembali manusiawi. Dengan sisa kesadarannya, ia berteriak, "Ambil aku saja. Aku bayar semua ini. Tapi lepaskan keluargaku." Tiba-tiba suara ayam berhenti. Suasana menjadi hening. Dan sesaat kemudian, tubuh Pak Hardi terguncang keras. Ia menjerit, lalu pingsan. Beberapa menit setelahnya, rumah menjadi normal kembali. Lilin mati satu persatu, suara aneh menghilang. Pak Hardi masih pingsan, tapi wajahnya tenang. Simbol di dahinya menghilang. Bu Yayah sudah sadar dan kebingungan mengapa ia bisa ada di rumah Pak Hardi. Ia tak mengingat apapun. Pak Muklas duduk bersila, kelelahan, tapi bersyukur. Tumbal sudah ditolak. Tapi tidak selamanya. Jika warung masih berdiri, mereka akan kembali. Malam itu, mereka membuat keputusan bulat. Warung harus ditutup, dibongkar, dan dibakar. Resep dikubur bersama semua alat masak, bumbu, dan sisa ayam yang pernah digunakan. Pak Hardi masih lemah, tapi sadar. Ia mengangguk pelan. "Aku siap kehilangan semuanya, asal tidak kehilangan kalian." Pagi itu, langit mendung menaungi desa Kalisari. Angin berhembus lemah, membawa aroma basah tanah dan kayu bakar. Di depan warung, ayam bakar kendal asli, beberapa warga berkumpul, menyaksikan pemandangan yang tak biasa. Pak Hardi dan keluarga sedang membongkar warungnya sendiri. Papan nama yang bertuliskan huruf besar mulai dicopot. Tungku arang dihancurkan dengan linggis. Lemari pendingin didorong keluar dan dibakar bersama meja-meja warung. Pak Hardi melakukannya dengan tubuh lemah, namun penuh tekad. Riko dan Bu Narti di sampingnya, mendampingi setiap langkah. Pak Muklas berdiri tidak jauh dari sana, mengawasi proses itu dengan wajah tenang namun tetap siaga. "Semua harus dihanguskan," katanya. "Jangan ada satupun benda yang pernah disentuh pesugihan tersisa." Warga yang penasaran mulai bertanya-tanya, kenapa warung yang sedang laris malah ditutup dan dibakar? Beberapa mengira Pak Hardi mengalami gangguan jiwa. Tapi mereka tak tahu, apa yang sebenarnya sudah disajikan bersama ayam bakar itu selama ini. Ketika api mulai membakar atap seng dan dinding kayu, asap hitam pekat membubung tinggi ke langit. Tidak seperti asap biasa. Asap itu berputar, membentuk pola spiral di udara sebelum terserap begitu saja, menghilang tanpa arah. Dan dari dalam api, terdengar suara samar. Bukan akhir, hanya jeda. Malam itu, keluarga Pak Hardi mengungsi sementara ke rumah Pak Muklas. Tak ada yang berani tinggal di rumah mereka sendiri, karena sisa-sisa energi hitam masih terasa menggantung di dalam kamar dan dapur. Bu Narti terbangun tengah malam, kaget mendengar suara ayam berkokok dari arah ladang. Ia keluar bersama Pak Muklas, menelusuri jalan setapak menuju bekas lokasi warung. Api sudah padam, namun di tengah-tengah bekas warung, ada jejak kaki ayam, besar dan dalam, tertanam di tanah hangus. Pak Muklas menghela napas berat. Mereka tidak suka kehilangan mangsa. Tapi mereka tidak bisa masuk lagi. Selama tidak ada satupun dari kalian yang tergoda membuka usaha itu lagi. Bu Narti menggenggam tangannya erat. "Kami tak akan ulangi. Cukup sekali. Cukup suami saya saja yang menanggungnya." Beberapa hari kemudian, kondisi Pak Hardi mulai membaik. Namun wajahnya tak lagi seperti dulu. Wajah itu menyimpan bekas ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak banyak bicara, lebih sering duduk diam memandangi langit dari halaman belakang. Riko membantu Pak Muklas membersihkan bekas abu dan sisa ritual di kebun karet. Di sana, mereka mengubur buku resep pesugihan yang sempat ditemukan, diikat dengan tali ijuk dan dibungkus kain kafan putih. Pak Muklas membacakan doa panjang sebelum menimbunnya di bawah akar pohon karet tua. Kalau ini digali lagi oleh orang yang salah, semuanya akan terulang.
Malam Jumat berikutnya, keluarga Pak Hardi berkumpul di ruang tengah rumah Pak Muklas. Mereka membaca doa bersama. Tak ada ayam bakar malam ini. Tak ada aroma madu. Hanya suara jangkrik, tiupan angin, dan detak jantung yang perlahan kembali normal. Tapi saat semua mulai tenang, Riko yang sedang mencuci tangan di kamar mandi mendadak melihat sesuatu di cermin. Bayangan ayam hitam besar berdiri di belakangnya, lalu menghilang dalam sekejap. Riko terdiam. Ia tahu meski warung sudah lenyap, makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Dan saat kembali ke ruang tengah, ia hanya berkata pelan, "Kita belum sepenuhnya bebas." Pak Muklas menoleh. Betul, karena pesugihan selalu menyimpan pintu cadangan. 3 hari setelah pembakaran warung, suasana desa Kalisari perlahan kembali normal. Namun bagi keluarga Pak Hardi, normal bukan lagi seperti dulu. Walau warung telah hilang, jejak kejahatan gaib yang pernah mereka sentuh masih membayangi. Riko mulai sering merasa diawasi. Setiap ia menyapu halaman atau keluar malam membeli sesuatu, ia merasakan bayangan melintas cepat di sudut matanya. Kadang terdengar suara cekikan ayam, padahal tidak ada satupun unggas tersisa di rumah mereka. Bu Narti pun mulai mengalami mimpi buruk. Ia melihat dapur mereka kembali berdiri, dipenuhi pelanggan tanpa wajah yang terus makan sambil mengeluarkan darah dari mulut. Di ujung mimpi, selalu ada satu sosok. Ayam hitam dengan 2 mata merah menyala yang duduk di atas tungku, menatap tajam ke arahnya. Malam Jumat tiba lagi. Pak Hardi sudah duduk sejak sore di ruang tamu, tanpa suara. Tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Namun ketenangan itu ternyata hanya topeng, karena di baliknya, suara-suara dari alam gaib kembali membisikkan sesuatu. "Kamu sudah kuberi rejeki, mana balasannya? Dagingmu, atau darah anakmu?" Saat azan Isya berkumandang, Pak Hardi pergi ke dapur sendirian. Ia membuka lemari tua yang dulu dipakai menyimpan bumbu. Di bagian dasar lemari, ia menyimpan 1 ekor anak ayam hitam, bukan dari luar, tapi hasil dari mimpi yang menjadi nyata. Ayam itu muncul di halaman rumah 2 malam sebelumnya, tanpa suara, tanpa jejak, dan langsung mengunci tatapan dengan Pak Hardi. Pak Hardi menaruh ayam itu di atas talenan, lalu mengambil pisau dari rak. Namun saat hendak menyembelih, tangannya bergetar hebat. Keringat dingin mengalir deras. Dan tiba-tiba, suara jeritan keras menggema dari luar. "Pak, hentikan!" Riko berlari masuk dari luar, mendorong ayahnya menjauh dari talenan. Pisau jatuh ke lantai, berdenting pelan. Ayam itu tetap diam di tempatnya, seperti tahu malam ini adalah klimaks dari semua perjanjian. "Pak, jangan ulangi lagi. Kita sudah buang semua itu. Jangan panggil mereka balik." Pak Hardi terduduk. Tangisnya pecah. Tapi sesuatu lain yang lebih mengerikan terjadi. Dari belakang pintu dapur, terdengar suara langkah kaki, dan kemudian, ayam-ayam lain, bukan dari dunia ini, mulai muncul satu persatu. Tubuh mereka besar, hitam pekat, matanya merah, kakinya seperti cakar setan. Bu Narti berteriak dari ruang tengah. "Allahu Akbar! Itu mereka!" Pak Muklas, yang sudah siaga di rumah sejak sore, langsung menyembur minyak rukyah ke arah dapur. Api menyambar spontan, tapi bukan membakar, melainkan memagari dapur dari makhluk yang mencoba masuk ke ruang utama rumah. Ayam-ayam itu menjerit. Suara mereka bukan seperti hewan, tapi seperti manusia yang disiksa. Mereka mencakar-cakar lantai, melompat ke dinding, dan salah satu dari mereka, yang terbesar, menatap langsung ke arah Riko. "Kau yang mencegah tumbal. Kau yang akan kami ambil." Pak Hardi bangkit, berdiri di antara anaknya dan makhluk itu. "Ambil aku saja," teriaknya, putus asa. "Jangan anakku." Makhluk itu maju, tapi tak bisa menembus batas api rukyah. Tubuhnya perlahan meleleh seperti lilin, berteriak memekakkan telinga.
Ayam-ayam lain menghilang satu persatu, terhisap ke dalam lantai, meninggalkan bau hangus dan darah. Pak Hardi terjatuh. Saat semuanya reda, hanya bau asap dan lantai terbakar yang tersisa. Anak ayam hitam tadi lenyap. Tak ada jejak darah, tak ada bulu. Hanya goresan berbentuk lingkaran di atas talenan, simbol pesugihan yang terakhir. Pak Hardi pingsan. Tubuhnya lemas total, namun wajahnya tenang seperti orang yang sudah melepas beban. Riko dan Bu Narti duduk di lantai dapur, memeluk tubuh ayah mereka yang terbujur lemah. Pak Muklas berdiri di ambang pintu dapur, membisikkan doa. Malam berdarah ini, semoga jadi malam terakhir mereka menuntut. Tapi di luar rumah, di salah satu sudut desa yang gelap, seorang pemuda tak dikenal membuka warung baru. Di spanduknya tertulis, "Ayam bakar madu resep asli khas Kendal." Dan saat ia membuka bumbu di mangkok besar, matanya merah menyala. 3 hari berlalu sejak malam berdarah itu. Rumah keluarga Pak Hardi kini sepi dan sunyi. Pak Hardi masih belum sepenuhnya pulih, tubuhnya lemah dan hanya mampu berbaring. Tapi yang lebih parah adalah luka batin. Setiap malam ia menangis dalam tidur, mengigau tentang ayam-ayam hitam dan kobaran api. Riko dan Bu Narti tak pernah meninggalkannya sendirian. Mereka tahu, meskipun warung sudah dibakar, ikatan pesugihan belum sepenuhnya putus. Dan firasat itu terbukti benar, ketika Pak Muklas membawa kabar baru sore itu. Ada warung baru di pinggir jalan desa arah utara, kata Pak Muklas dengan wajah gelisah. Namanya mirip, ayam bakar madu resep asli khas Kendal. Bu Narti mencelos. Riko menatapnya tajam. Resep itu gak mungkin muncul lagi kecuali ada yang... Ya, sela Pak Muklas. Seseorang telah membangkitkannya. Entah dari mana, tapi warung itu ramai sejak hari pertama buka. Sama seperti warung kalian dulu. Malam harinya, Riko memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Bersama Pak Muklas, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju warung baru tersebut. Lokasinya jauh lebih gelap, di ujung desa, dekat hutan karet. Tempat perjanjian pesugihan pertama dilakukan. Warung itu terlihat sederhana, tapi sangat ramai. Puluhan motor berderet, dan orang-orang makan sambil memuji rasa ayamnya. Aroma manis madu dan arang memenuhi udara. Riko dan Pak Muklas tak masuk ke dalam. Mereka mengamati dari balik pohon. Orang itu, bisik Riko, menunjuk pemilik warung. Pemuda usia 30-an, berbadan tegap dengan wajah asing. Bukan orang sini. Pak Muklas mengangguk. Dia sudah terikat. Dan jika dia melanjutkan, kekuatan lama akan bangkit kembali. Malam itu juga, mereka memutuskan kembali ke hutan karet, tempat perjanjian pertama dilakukan. Mereka yakin, selama energi pesugihan masih tinggal di tempat itu, siapapun yang tahu caranya bisa mengaktifkannya kembali. Pak Hardi yang masih lemah, memaksa ikut. Ia berkata dengan suara serak, "Aku yang bawa mereka ke sini, aku juga yang harus mengakhirinya." Dengan dibantu tongkat, ia berjalan pelan. Di belakangnya, Bu Narti, Riko, dan Pak Muklas menyusuri jalan tanah menuju altar tua yang dulu digunakan Jatmiko. Saat tiba, malam benar-benar gelap. Tak ada suara binatang malam, tak ada angin. Hanya cahaya dari obor dan lilin yang dibawa Pak Muklas. Altar tanah itu masih ada, namun kini jauh lebih besar. Akar pohon karet tumbuh melingkari bagian bawahnya seperti cakar. Di tengah altar, ada bekas pembakaran sesajen baru, masih hangat. Dia melakukan ritual di sini, bisik Pak Muklas. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncul siluet tinggi. Pemuda pemilik warung baru itu berdiri dengan wajah dingin. "Kalian datang juga rupanya," katanya tanpa ekspresi. "Kamu tahu apa yang sedang kau bangkitkan?" tanya Riko. "Aku hanya meneruskan. Aku dapat resep ini dari seseorang yang mengaku dulu pernah jadi bagian dari ayam bakar Kendal asli. Dia mengaku pernah hampir berhasil, sebelum gagal, karena kalian."
Mata pria itu menyala merah sejenak. Dari balik pohon, makhluk-makhluk hitam berbentuk ayam besar mulai bermunculan, jumlahnya lebih dari sebelumnya. Mereka melingkari altar. Pak Hardi berdiri di depan altar, meski tubuhnya gemetar. Kalau ini harus berakhir, biar aku yang selesai di sini. Ia mulai membaca doa. Pak Muklas mengikutinya, menggambar lingkar pelindung dengan kapur dan garam. Riko menyiapkan kendi berisi air ruqyah. Bunarti menggenggam tasbih erat sambil berdoa. Mereka tak bisa kau lawan dengan darah, kata pemuda itu sambil tersenyum. Mereka hanya akan pergi jika semua rasa dihapus. Dan rasa itu sudah menyebar. Makhluk-makhluk ayam mengelilingi altar, mengeluarkan suara jeritan gaib. Tanah berguncang, pohon-pohon melengkung, dan dari langit, hujan abu mulai turun. Pak Hardi, dengan sisa tenaganya, menusukkan jarinya sendiri ke tanah altar, mengaliri tanah itu dengan darahnya. Ambil aku tapi tinggalkan desa ini. Makhluk terbesar melompat ke altar, membuka sayap, siap menerkam. Riko melempar kendi air ruqyah tepat ke arah makhluk itu. Ledakan cahaya menyilaukan terjadi. Makhluk itu meleleh dalam jeritan panjang. Makhluk lain menyusul, satu persatu terbakar oleh lingkaran doa yang terus dibacakan. Pak Muklas membakar kain pembungkus resep pesugihan terakhir. Bunarti menutup altar dengan tanah, lalu menancapkan kayu salib penanda doa. Semua menghilang. Pemuda misterius itu terjatuh ke tanah. Wajahnya pias, tubuhnya gosong sebagian. Kalian menghentikannya lagi. Tapi mereka akan kembali, kalau rasa itu dicari lagi. Ia pingsan, dan tak pernah terlihat lagi di desa sejak malam itu. Pak Hardi pingsan, tapi dengan senyum tenang. Tak ada luka baru, hanya damai. Riko dan Bunarti menangis sambil memeluknya. Pak Muklas menutup upacara malam itu dengan satu kalimat. Rasa yang datang dari darah, akan selalu berakhir dengan darah. Pagi menjelang dengan sinar matahari yang pucat, menembus rimbun hutan karet yang semalam menjadi saksi pertarungan antara manusia dan makhluk dari dunia lain. Udara pagi itu terasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menekan desa Kalisari perlahan mulai terangkat. Pak Hardi dibopong oleh Riko dan Pak Muklas keluar dari hutan. Tubuhnya lemah, tapi napasnya stabil. Ia sadar, dan meski belum mampu bicara panjang, sorot matanya telah kembali seperti dulu, damai, bukan kosong seperti selama ia berada di bawah kendali pesugihan. Di desa, kabar tentang ritual di hutan menyebar seperti angin. Warga yang selama ini hanya mendengar desas-desus, mulai menyadari bahwa semua keanehan yang terjadi di sekitar warung Pak Hardi bukan sekadar cerita kampung. Warung baru milik pemuda asing itu menghilang dalam semalam. Tak ada jejak bangunan, tak ada alat masak, tak ada bekas kaki. Tanah tempat warung berdiri gosong, seperti pernah terbakar hebat. Dia tidak pernah tinggal di desa, kata salah satu warga. Mungkin memang bukan manusia biasa. Pak Hardi akhirnya sembuh total 2 minggu kemudian. Ia tidak pernah membuka usaha lagi. Hari-harinya ia habiskan berkebun kecil-kecilan di belakang rumah. Setiap Jumat, ia selalu memanjatkan doa di bekas lokasi warungnya dulu, menabur bunga dan membaca ayat-ayat suci. Bunarti membuka usaha menjahit dari rumah. Ia menolak semua tawaran membuka warung kembali, meski banyak pelanggan lama datang meminta dibukakan kembali. Kami sudah cukup makan, katanya lembut. Kami tidak butuh kaya, kalau itu artinya kehilangan akal sehat dan nyawa. Riko melanjutkan kuliah keluar kota. Tapi setiap libur, ia pulang untuk memastikan ayah dan ibunya baik-baik saja. Pak Muklas tetap menjadi penjaga spiritual desa. Ia kini sering memberi pengajian kecil kepada anak-anak muda, mengingatkan mereka agar tidak tergoda jalan singkat menuju kekayaan. Malam-malam Jumat masih menyisakan bayangan samar. Kadang, di tengah sunyi, aroma madu dan arang seakan kembali tercium. Tapi hanya sesaat, karena kini warung itu telah ditutup selamanya.
Namun sebagian warga bersumpah, setiap malam Jumat Kliwon, di ujung jalan arah hutan karet, kadang terdengar suara ayam berkokok panjang, bukan ayam biasa, tapi berat, dalam, dan menyeramkan. Dan mereka tahu, pesugihan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya pindah menunggu korban baru. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.